Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah Manajemen Strategis Ketatabogaan, Bapak Dr. Slamet Widodo, SPD, MSI, dan Ibu Dr. Andi Hudia, MPD. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat-Nya lah saya dapat menyelesaikan tugas ujian tengah semester Manajemen Strategis Ketatabogaan ini. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester Manajemen Strategis Ketatabogaan mengenai salah satu olahan tempe yang pernah didiskusikan sebelumnya. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Asmawati binti Azman dengan nomor induk mahasiswa 230207604001. Membuat penjelasan terkait olahan tempe yang mencakup materi-materi yang didiskusikan. Saya memilih tempe sebagai bahan utama karena berbagai masakan dan profil nutrisinya yang unik dan keserbagunaan dalam masakan. Tempe merupakan produk fermentasi kedelai yang kaya akan protein, serat, dan vitamin, sehingga dapat menjadi tambahan gizi pada berbagai makanan. Rasanya yang pedas dan teksturnya yang padat juga menjadikannya bahan dasar yang tepat untuk berbagai macam hidangan, mulai dari tumisan gurih hingga cemilan manis dan pedas. 1. Materi gastronomi. 2. Materi food style. 3. Food photographer. 4. Food design. 5. Research and development. 6. Food waiter. Dan terakhir, food artist. Adapun bahan-bahan dari tempe mendoan: 250 gram tempe, potong tipis, minyak goreng secukupnya. Adapun bahan-bahan untuk adonan: 100 gram tepung terigu serbaguna, 2 sendok makan tepung beras, 1 sendok makan tepung bumbu serbaguna, setengah sendok teh garam sesuai selera, 1/4 sendok teh merica bubuk, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 200 ml air. Adapun bumbu halus: 3 siung bawang putih, 2 buah kemiri, setengah sendok teh ketumbar bubuk. Adapun langkah-langkah persiapan tempe: potong tempe menjadi irisan tipis-tipis. Anda bisa memotongnya sekitar setengah sentimeter tebal. Siapkan bumbu halus, haluskan bawang putih, kemiri jika digunakan, dan ketumbar bubuk. Campurkan bumbu halus dengan sedikit air untuk membuat adonan. 3. Buat adonan dalam mangkuk. Campur tepung terigu, tepung beras, tepung bumbu serbaguna, garam, merica bubuk, dan kaldu bubuk. Tambahkan bumbu halus yang sudah disiapkan. Kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit sambil aduk hingga adonan kental dan tidak bergerindil. Celupkan irisan tempe ke dalam adonan hingga berbalut rata. Goreng tempe. Panaskan minyak goreng dalam wajan dengan api sedang. Goreng iris tempe yang sudah dibalut adonan hingga kecoklatan dan renyah. Pastikan untuk tidak terlalu banyak menggoreng tempe sekaligus, agar tempe mendoan bisa matang secara merata dan tidak terlalu berminyak. Setelah matang dan berwarna kecoklatan, angkat tempe mendoan dari minyak dan tiriskan di atas kertas minyak atau tisu dapur untuk menghilangkan sisa minyak. Yang terakhir, tempe mendoan siap disajikan sebagai cemilan atau pendamping hidangan lainnya. Biasanya disajikan dengan sambal kecap
atau sambal kacang sebagai pelengkapnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi gastronomi. Gastronomi secara sederhana dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang makanan dan minuman, baik dari segi budaya, sejarah, proses pembuatan, maupun cara penyajiannya. Di dalam ilmu gastronomi, kita bisa menemukan banyak hal menarik mengenai makanan dan minuman yang kita konsumsi. Oleh karena itu, mari kita bahas lebih dalam pengertian gastronomi agar kita semakin kaya akan pengetahuan tentang makanan dan minuman yang ada di dunia. Selanjutnya itu food style. Food style pada olahan tempe mendoan dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk membuat penampilan makanan terlihat enak dan menggiurkan. Berikut beberapa contoh food style yang dapat diterapkan pada tempe mendoan. 1. Food styling atau food styles dapat menata tempat mendoan dengan cara yang menarik, seperti mengatur posisi, warna, dan pencahayaan untuk membuatnya terlihat lebih enak dan menggiurkan. Adapun garnish, tempe mendoan dapat digarnish dengan berbagai bahan, seperti cabai rawit, scallions, chives, atau bean sprouts untuk menambahkan warna dan tekstur. Dan terakhir ada saucing. Tempe mendoan dapat disajikan dengan berbagai saus, seperti kecap, manis, chili sauce, atau sambal kecap, untuk menambahkan rasa dan warna. Adapun presentation, tempe mendoan dapat disajikan dalam berbagai cara, seperti disajikan dalam piring, di piring, atau dalam bentuk lainnya untuk menambahkan estetika. Selanjutnya kita ke materi ketiga, yaitu food photographer. Food photographer adalah seorang profesional yang berfokus pada mengambil gambar pada makanan dengan tujuan untuk mempromosikan makanan, restoran, atau bisnis kuliner lainnya. Mereka menggunakan keterampilan fotografi untuk mengabadikan makanan dalam bentuk yang menarik dan menggoda sehingga dapat meningkatkan minat dan daya tarik konsumen terhadap produk makanan tersebut. Food photographer bekerja sama dengan chef, food stylist, dan tim lainnya untuk menciptakan gambar yang sesuai dengan tujuan promosi dan branding bisnis kuliner. Mereka harus memiliki kemampuan teknis baik dalam penggunaan peralatan fotografi di pencahayaan dan editing gambar untuk menghasilkan gambar yang menarik dan mengunggah selera. Dalam industri kuliner, fotografi makanan sangat penting untuk mempromosikan produk makanan. Fotografer makanan olahan tempe mendoan ditampilkan dalam berbagai gambar yang menampilkan makanan tradisional Indonesia, termasuk tempe mendoan yang disajikan di atas meja kayu antik. 4. Materi food design. Food design untuk tempe mendoan dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk membuat penampilan makanan terlihat enak dan menggiurkan. Berikut beberapa contoh foto desain untuk tempe mendoan. 1. Food styling. Food stylist dapat menata tempe mendoan dengan cara yang menarik, seperti mengatur posisi, warna, dan pencahayaan untuk membuatnya terlihat lebih enak dan menggiurkan. 2. Vektor. Desain vektor tempe mendoan dapat diilustrasikan dalam bentuk vektor untuk digunakan sebagai desain untuk print, dekorasi, elemen desain, dan latar belakang. Untuk desain makanan, tempe mendoan dapat disajikan dalam berbagai cara untuk meningkatkan daya tarik visualnya. Dapat ditata di piring bersama masakan Indonesia lainnya seperti sambal kecap untuk menciptakan penyajian yang penuh dengan warna dan mengunggah selera. Bagian luar tempe mendoan yang renyah dan bagian dalam yang lembut dapat ditonjolkan dengan meletakkannya di atas selada atau sayuran lainnya dan menghiasinya dengan bumbu segar atau irisan cabai. Materi kelima yaitu Research in Development Chef atau R&D Chef adalah seorang yang profesional di bidang kuliner yang bertanggung jawab untuk mengarahkan
pengembangan dan produk makanan dengan menguji dan merumuskan ulang produk, resep, dan inovasi makanan. Seorang R&D chef juga dikenal sebagai koki riset atau koki ilmiah kuliner yang bekerja sama seorang ilmuwan makanan untuk mengembangkan dan menguji produk dan resep untuk produksi massal diproduksi. Mereka juga memiliki kemampuan untuk mengubah resep rumahan menjadi formula yang dapat diproduksi dalam skala besar dengan pengukuran berat bahan yang tepat. R&D chef juga harus mempertimbangkan perbedaan bahan yang digunakan untuk produksi massal dibandingkan dengan bahan yang digunakan untuk hidangan rumahan atau restoran. Tugas utama seorang Research and Development Chef meliputi riset produk, pengembangan produk, menguji produk, dan riset pasar untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan besar atau memenuhi kebutuhan pasar. Berdasarkan sumber yang diberikan, chef penelitian dan pengembangan yang terlibat dalam penyiapan tempe mendoan berfokus pada penyempurnaan produk dengan menginteraksikan metode seperti value engineering and fuzzy logic to menciptakan konsep tempe mendoan pedas terbaik dan selaras dengan perubahan pola konsumsi dan selera masyarakat Indonesia terhadap rasa pedas. Koki ini bertujuan untuk mengembangkan produk yang memenuhi referensi konsumen dengan memanfaatkan metode tersebut untuk menentukan atribut terbaik pada tempe mendoan, seperti penambahan bahan tertentu seperti cabai, bawang putih, dan ketumbar, serta pertimbangan seperti tekstur, aroma, umur simpan, dan pengemasan. Satu penelitian ini menekankan pentingnya analisis nutrisi lebih lanjut untuk memastikan kualitas dan nilai gizi produk akhir. Selanjutnya kita masuk ke materi ke-6, yaitu food writer. Food writer adalah seorang penulis yang berfokus pada topik makanan, termasuk ulasan restoran, resep makanan, dan produk makanan mereka. Mereka memiliki kemampuan menulis artikel, blog, buku, dan review yang terbaik. Atau seseorang food writer yang harus dapat berpikir kreatif, menghasilkan ide-ide baru dalam menulis makanan atau tentang makanan yang berkomunikasi dengan chef yang baik. Penulis lainnya, penulis juga membahas tentang sejarah tempe mendoan yang merupakan jajanan populer di Indonesia, khususnya di Banyumas. Hidangan ini terkenal dengan bagian luarnya yang renyah dan bagian dalamnya yang lembut, serta sering disajikan dengan cabai dan kecap. Selanjutnya kita ke materi yang terakhir, yaitu food artist adalah seorang artis atau selebriti yang terlihat dalam bisnis makanan, baik sebagai pemilik bisnis, kuliner, brand ambassador, atau memiliki produk makanan dengan merek pribadi. Mereka seringkali terlibat dalam promosi produk makanan atau bisnis kuliner lainnya. Food artist dapat menciptakan produk makanan dengan merek pribadi mereka sendiri atau berkolaborasi dengan perusahaan mereka atau perusahaan makanan untuk meluncurkan produk baru. Seniman kuliner memainkan peran penting dalam persiapan tempe mendoan dengan memasukkan kreativitas, inovasi, dan daya tarik visual ke dalam hidangan tradisional. Mereka berkontribusi dengan bereksperimen dengan bahan-bahan teknik dan estetika untuk meningkatkan presentasi, rasa, pengalaman kuliner tempe mendoan secara keseluruhan melalui keahliannya dalam memadukan rasa, tekstur, dan elemen visual pada seniman kuliner dapat mengubah masakan tradisional seperti tempe mendoan menjadi kuliner modern sehingga lebih menarik dan dapat dipasarkan ke khalayak yang lebih luas. Masukan kreatif ini meningkatkan kualitas hidangan menjadikannya lebih menarik secara visual dan memikat konsumen. Baik, itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.